Sebelumnya selamat dulu ya. Oke, sebelumnya Nela boleh nih perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Maria Vanafitri Audrey dari jurusan Pendidikan Geografi. Oke, ya sebelumnya aku juga mau perkenalkan diri ya. Nama aku Benedetta Tisa dari Pendidikan Konseling. Nah, kenapa nih ada apa Nela? Jadi kalau kesini tujuannya mau, aku ada ketakutan, cuma bingung harus apain. Oh gitu. Jadi, Bingung cara iya, mengatasinya ya. benar. Oke, oke. Setelah itu kita akan masuk ya Nela ke sesi konseling. Namanya konseling individual. Di mana konseling individual itu udah tau belum? Belum kan? Oke, dijelasin ya. Jadi konseling individual itu adalah di mana di sini ada saya dan kamu. Tugas saya tuh ya membantu kamu untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya kamu ada permasalahan yang mau diceritakan, ya diceritakan secara terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Ya harapannya ya jangan ada yang disembunyikan gitu. Gak usah takut rahasianya bocor atau gimana. Nanti juga kita di sini ada asasnya gitu. Oke, selain itu di sini tuh tujuannya itu untuk Nela itu bisa menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan yang Nela hadapi gitu secara mandiri gitu. Dan tugas saya di sini untuk sebagai mengarahkan Nela bagaimana caranya Nela untuk menyelesaikan permasalahan yang Nela hadapi gitu. Nah, di sini juga di konseling individual ini juga ada asasnya Nela. Betul belum? Asas BK? Iya, belum sih. Pernah dengar, cuma belum. Oke. Jadi di sini tuh yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Ya di mana intinya semua yang Nela ceritakan, semua yang Nela ungkapkan atau semua yang Nela intinya apapun keluh kesah dari Nela itu tidak usah takut bocor kemana-mana karena akan dijaga sebaik mungkin gitu kan. Selain itu ada asas keterbukaan. Di sini ya diharapkan Nela itu bisa menceritakan sedetail-detailnya, sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi supaya saya dapat membantu Nela menyelesaikan permasalahannya dengan tuntas gitu ya. Selain itu ada asas kesukarelaan, dimana Nela datang di sini dengan sukarela gitu, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Terus juga ada asas kenormatifan, dimana kita tuh berlandaskan dengan asas-asas yang ada di lingkungan sekitar kita. Selain itu ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini ya tadi harapannya semoga setelah sesi konseling ini Nela itu bisa mandiri gitu menyelesaikan permasalahan yang Nela hadapi gitu. Oke, sebelum itu Nela ada waktu berapa menit? 25 menit. 25 menit. Jadi sesi konseling ini kita lakukan secara 25 menit ya. Oke, sebelum itu saya akan menyatakan jadi konselor di sini. Dan ini saya Benedetta Tisa menyatakan bahwa saya sanggup menerima, bersedia menyimpan, memelihara dan menjaga kerahasiaan segala data atau keterangan lainnya yang diterima baik dari klien ataupun dari orang lain, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja nih Nela. Tadi Nela sempat cerita kan ada ketakutan ya. Kira-kira Nela tuh ketakutan apa gitu? Apa yang membuat Nela merasa takut? Ada sih ketakutan dari salah satu hewan. Sebelumnya saya emang nggak takut sama hewan itu, cuma ada suatu kejadian yang membuat saya emang benar-benar takut, jadi lebih takut sama hewan itu. Jadi jadi waktu itu mungkin setelah mandi gitu ya, masih baru mau pakai baju, tapi tiba-tiba ada nih yang ke atas kepala gitu. Oh gitu. Iya. Terus kayak kaget. Udah di atas kepala tapi dan lebih sialnya lagi aku pegang gitu kan. Oh, jadi dipegang. Jadi itu tuh bener-bener takut banget. Kayak langsung overthinking kemana-mana, langsung takut kalau misalnya masuk kuping gimana, terus kayak kalau gigit gimana kan ada bisanya gitu kan. Jadi ya itu semenjak itu saya juga takut banget kalau ngelihat kelabang lewat aja bisa lari gitu. Oh, kelabang ya. Jadi kalau misalkan nih kelabangnya itu cuma nampakkan diri aja takut gitu. Takut. Oke, saya udah pernah gigit belum sih. Belum pernah, cuman tadi kejatuhan di kepala gitu ya. Selain itu pokoknya Nela ini belum pernah digigit sama kelabang, cuman kejatuhan, terus takut udah dipegang gitu ya. Udah ngeliat tekstur kelabang seperti apa? Jelas sekali ya. Jadi kayak itu yang buat aku kayak
takut Iya, gitu. takut banget. Karena udah megang tekstur Iya, abangnya iya. gitu. Oke. Jadi di sini tuh ada ini Nela, ada tingkat kecemasan nih. Ada tingkat kecemasan dari 1 sampai 10 ya. Tingkat kecemasan 1 itu tingkat kecemasan yang rendah. Nih, ya. Dan tingkat kecemasan yang 10 itu yang tinggi, yang takut banget. Nela bisa nih ngelingkerin dari tingkat kecemasan 1 sampai 10. Kira-kira Ini 9 sih. 9 ya. Oke. Di sini aku bacain ya. Jadi ini tingkat kecemasannya Nela itu 9. Lumayan besar ya. Iya. Nela, jadi ya gimana kita caranya mau gimana ya, mau kecemasan Nela ini terhadap problem ini supaya berkurang ke 1 atau ke 5 gitu kan. Pasti pengen nih Nela. Oke, di sini juga ada pertanyaan. Nih, saya takut terhadap hewan kelabang itu saat ngapain aja? Boleh diisi dulu ya. Jadi di sini Nela itu takut terhadap hewan kelabang. Itu yang pertama saat berjalan mendekat. Ya, udah jalan mendekat aja sudah takut ya. Terus jika gigit atau masuk telinga, oh yang karena kejatuhan Iya. tadi, itu takutnya masuk Iya, telinga. benar. Kalau enggak gigit di kepala Iya, ya. benar. Oke, yang terakhir ada bersentuhan langsung dengan kelabang. Bersentuhan langsung itu maksudnya kayak Iya, pegang. Terus kayak tegang gitu ya. tiba-tiba di sini Jalan gitu. kayak Balik lagi ya tadi ke tingkat kecemasan. Nela tadi kan lingkarin nih ya. Kecemasan nomor 9. Kenapa kok bisa kecemasan yang nomor 9? Jadi sebelumnya memang saya sudah tahu sama teman. Itu tapi ya mungkin tingkat kecemasan bisa dibilang rendah ya, 4 atau 3 gitu. Oh dulu Tapi jatuh. iya, sebelum kejadian itu cuma 4 atau 3. Cuman setelah kejadian itu, nah sebelumnya kan udah membayang-bayangkan kan ya, oh misalnya digigit tuh kayak mana, terus pasti sakit banget kalau misalnya ada bisanya. Nah giliran udah bayangin itu udah takut, terus ditambah lagi kejadian yang kejatuhan itu, jadi makin takut lagi. Jadi ketakutannya kecemasan itu jadi naik ke 9 sih. Oke. Jadi dulu sebelum ada kejadian tersebut itu Nela itu tingkat kecemasan terhadap kamu itu emang sudah dibilang tinggi ya, walaupun nilai nomor 4 gitu ya. Nah, setelah kejadian itu terjadi itu semakin naik Semakin gitu. naik, Karena udah kejadiannya takut gigit Iya. gitu lagi, takut digigit, takut masuk telinga gitu kan, takut ya segala macam, takut bisanya masuk gitu kan. Oke, karena tadi tingkat kecemasan Nela itu dibilang sangat tinggi ya, 9 itu sangat tinggi. Jadi di sini tuh kita akan melaksanakan teknik desensitisasi, dimana di sini tuh Nila nanti bakal dibuat relax aja gitu, banyak ya relax. Nah nanti duduknya ya sesuai deh, mau Nila bersender atau gimana gitu terserah. Tujuannya itu untuk nanti semoga tingkat kecemasan Nila tuh berkurang gitu loh, dari 9 semoga bisa berkurang ke 2 ke 1 gitu ya. Oke, selain itu tadi kan Nela ini yang Nela apa nulis yang ketakutan. Oke, yang pertama itu saat berjalan mendekat ke hewannya ya. Yang kedua ada jika digigit atau masuk ke telinga, dan yang terakhir ada bersentuhan langsung dengan kepala. Boleh dilingkerin dari 1, 2, 3 ini, tingkat nomor 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana gitu.
telinga ya. Itu paling takut ya. Oke, yang kedua itu saat bersentuhan langsung. Dan yang terakhir itu saat berjalan mendekat. Oke, karena kita akan melakukan bisa dibilang tekniknya tadi untuk Nela bisa rileks, terus tingkat kecemasan Nela itu, apakah Nela bersedia untuk melakukan teknik tersebut? Bersedia. Oke. Sebelumnya mau tahu dulu nih tempat yang buat Nela nyaman itu di mana? Rasa nyaman, nyaman Pantai sih. di pantai. Oke. Berarti bisa nih pakai di pantai. Itu kalau di pantai itu biasanya buat paling tenang tuh apanya? Apa melihat air, ya pemandangan terus pemandangan. terus airnya. Udah duduk dengan relax, Neo udah bersandar di tembok. Boleh kalau misalnya mau pakai bantal atau gimana. Oke. Sekarang tadi tempat yang buat Nela nyaman itu di pantai. Sekarang Nela boleh menjamin matanya. Oke, relax aja Nel, jangan tegang, direlaksin. Mau kayak gini boleh, mau ditekuk boleh, tangannya mau gini, mau gimana bisa. Relax aja. Bayangin kalau kita sekarang ini lagi jalan nih menuju pantai. Pantai yang menurut Nela bagus banget. Situ banyak pohon-pohon, banyak pasir putih, langitnya biru, airnya juga kelihatan biru karena memantulkan dari langit. Ada suara angin yang bertiup dari ujung rambutnya sampai kaki. Dan saya kalau udah terasa relax sama kepala. Oke, sekarang Nela mulai tangannya diangkat satu, terus yang satunya juga diangkat, kemudian disatukan, disatukannya dilipat ini, coba digangkat. Nah, oke, itu Nela genggam yang kuat, rasakan tarikannya dari otot, oke, kemudian lepas, rasain relax dari ujung jari sampai tangan. Kemudian tangan Nela diluruskan berdua, diputar ke sini, ya. Genggam sekuat-kuatnya sampai kuat banget. Kemudian di atas rasakan relax tangan. Kembali lagi. Seperti itu semua. Oke. Nela bayangkan Nela berada di pantai dengan pasir putih. Di situ Nela bersama orang yang favorit untuk Nela berdua. Lagi bercanda, lagi tertawa. Kemudian tidak sengaja ternyata di pantai ada kelabang yang berjalan mendekat. Tapi Nela masih ngerasain nyamannya di pantai, relaksnya di pantai itu seperti apa. Masih merasakan udara-udara yang berhembus, kemudian air laut yang tenang, dan masih berbicara nih sama temannya Nela tadi. Masih ngobrol-ngobrol. Ada kelabang mendekat, tetapi dia tidak menggigit, dia hanya berjalan saja dan Nela lihat. Apa Nela rasa takut? Kalau misalnya rasa takut nanti Nela boleh angkat tangannya kalau ngerasa nggak nyaman atau rasa takut ya. Kemudian kelabangnya berjalan mendekat. Nela takut nggak kalau ditampuk? Mungkin kalau enggak ya nggak apa-apa. Enggak. Oke, selanjutnya Nela
di sini masih nih berada di pantai Nela, jalan-jalan nih dari ujung ke ujung, ngeliatin laut. Rambut Nela waktu itu tidak dikuncit nih, jadi anginnya berembus ke rambutnya kibar-kibar sini. Nah, kemudian kelabang yang tadi yang berjalan mendekat itu tiba-tiba semakin mendekat ke Nela. Tapi kelabang ini kembali lagi, kelabang tidak ngapa-ngapain gitu. Apa Nela merasa takut nggak? Oke. Tapi Nela masih ada di pantai nih, masih ngeliatin pantai yang bagus lah. Kemudian Nela mau makan nih, Nela mau bakar ikan yang Nela bawa. Terus bakarnya di pantai. Itu sama sama temennya Nela lah. Temen Nela berdua lagi bakar ikan, lagi makan. Tiba-tiba ada kelabang lagi yang mendekat lagi. Sama Nela masih merasa takut. Masih. Oke. Setelah makan, Nela pengen jalan-jalan sama temen Nela ini di pantai, yang dimana tempat yang Nela bilang tadi merupakan tempat yang paling nyaman buat Nela, apalagi bersama orang yang menurut Nela favorit ya. Di situ lagi berjalan-jalan, tiba-tiba ada kelabang lagi nih jalan mendekat, tetapi lebih dekat. Masih takut? Karena tidak terlalu, karena sedang bersama orang terdekat dan di pantai, tidak terlalu takut. Oke. Setelah itu Nela masih berjalan-jalan lagi, masih melihat ke sekelilingnya. Tumbuhan laut, banyak kerang-kerang juga yang terdampar di pinggir pantai. Tapi Nela masih bersama orang favorit Nela. Kemudian Nela ingin jalan sendiri nih, pergi ke ujung, berjalan. Tiba-tiba ada kelabang yang mendekat. Kemudian jaraknya lebih dekat lagi sama Nela, hanya 2 jengkal tangan. Apakah Nela masih merasa takut, Nela? Masih takut. Oke. Tapi Nela masih merasakan udara pantai yang membuat Nela tenang, nyaman. Masih ada angin, tuh. Masih ada angin hembus. Masih ngeliatin burung-burung berterbangan, kapal-kapal nelayan berlayar. Nela berada di pinggir pantai sekarang, lagi bermain air. Kemudian ada kelabang lagi yang jalan mendekati Nela. Kemudian jaraknya cuma 2 jengkal. Apa masih takut? Masih takut? Sedikit takut ya. Oke, setelah itu orang favorit yang menurut Nela ini mendekat, tapi kelabang itu tidak mau pergi gitu. Jaraknya masih 2 jengkal dari kaki Nela bisa dibilang, atau dari samping atau belakang Nela. Tapi orang yang favorit menurut Nela ini datang di mana-mana Nela. Apa merasa takut? Enggak merasa takut. Oke. Selanjutnya Nela masih berada di pantai, masih melihat keindahan pantai yang membuat tenang, udaranya, angin juga masih bisa dibilang kencang berhembusnya. Kemudian orang favorit Nela ini membawakan minuman ini es kelapa. Nah, kemudian
orang favorit Nela membawakan kelapa dan Nela ingin menjauh gitu. Orang favorit Nela ini ingin menyendiri gitu, melihat indahnya pantai gitu. Semakin mendekat itu dia mendekat, Nela mendekat ke bibir pantai lagi dengan membawa es kelapa. Nela berdiri melihat pantai, kemudian kaki Nela memainkan di air, main-main di air. Kemudian tidak saja saat Nela menoleh ke kanan ada kelabang lagi, tapi jaraknya bukan 2 jengkal, 1 jengkal. Apakah masih takut? 1 jengkal. Takut. Oke, jaraknya 1 jengkal masih takut. Oke, setelah itu kelabangnya ini semakin lama semakin mendekat nih, semakin mendekat. Tiba-tiba sampai di samping kaki Nela. Takut? Kalau misalnya ngerasa gak nyaman, gak apa-apa, angkat tangan aja gitu. Kalau nanti Nela merasa gak nyaman, silahkan tangannya diangkat. Nela masih ada di pinggir pantai, masih merasakan udara pantai ya, udara pantai yang bagus, sejuk. Masih memegang es kelapa yang dimakan oleh orang favorit Nela. Tapi kelabangnya tiba-tiba mendekati kaki Nela dan berjalan ke kaki Nela. Takut banget. Selain jalannya Nela kira-kira ngapain tuh? Kayak lari, teriak, kayak fisik teriak. Oke. Rasa gak nyaman ya Nela? Oke, sekarang boleh buka matanya. Oke, tadi kan kita udah lihat ya tingkat kecemasan Nela tadi 9. Setelah relaksasi tadi, itu tadi kan Nela menuliskan ya ada 3 tahap ya. Yang pertama saat berjalan mendekat, bersentuhan langsung dengan kelabang, dan yang gigit atau masuk ke telinga. Nah, tadi saat relaksasi itu kelabangnya itu ternyata cuma berjalan dekat, kan nggak sampai, istilahnya nggak sampai gigit ataupun berjalan ke kaki Nela gitu. Nah itu setelah tadi kamu rasakan apa ya? Kalau untuk yang kecemasan tadi kan kamu tulisin 3 tuh. Pas kelabangnya berjalan mendekat, itu yang kamu rasakan apa? Cuma sedikit karena melihat pemandangan di depan tuh kayak ya sayang aja gitu, ya sedikit tenang. Oke, jadi sedikit tenang ya kalau misalnya ada kelabang berjalan walaupun 1 jengkal, 2 jengkal gitu masih relax. Oke, sekarang ini tadi setelah kita melakukan teknik tadi itu ada tingkat kecemasan lagi kan. Ya, kalau boleh di sini ya lingkari tingkat kecemasannya udah berkurang atau semakin naik. Kalau misalnya mau kecemasannya masih terasa berat, 7, 6, apa-apa. 5 ya. Takut, cuma takut di awal sebagai awal mulai kembali seperti itu. Oh iya. Jadi di sini kecemasan Nela setelah melakukan teknik tadi ya itu 5. Walaupun kelabangnya berjalan mendekat tapi 5 lah ya. Menurutku ya progres yang sangat bagus ya, dari 9 turun ke 5 itu lumayan, karena mau gimana pun ya harus tetap membayangkan dan tenang kan. Jangan bayangin yang aneh-aneh. Harus bayang, kalau misalnya Nela takut itu bayangkan aja kayak tempat yang Nela tenang, atau juga sama orang favorit ya kan. Oke, Nela setelah tadi Nela merasa relax terus udah melakukan teknik tadi ya, udah
penurunannya udah bagus sih, dari 9 ke 5 itu udah, menurutku udah bagus itu kan. Udah turun berapa tingkat nih? 1, 2, 3, 3, 4 ya 3. Nah ini udah, menurutku udah bagus. Yang Nela rasain apa setelah melakukan teknik tadi? Ya lebih rileks saja, terus ya itu jelas ketakutannya udah sedikit menurun. Jadi mungkin untuk kedepannya kalau misalnya ketemu kelambang lagi jadi nggak terlalu heboh gitu kayak biasanya. Kayak biasanya ya. Biasanya tuh heboh gitu. Jadi ya mungkin ya lebih Turun rileks ya. Oke, jadi kalau harapannya ke depannya kalau misalkan Nela soalnya telabang itu, Nela harus memikirkan kayak tempat yang membuat Nela nyaman gitu, apalagi bersama orang yang Nela sukai gitu ya. Oke. Terus ke depannya yang akan Nela lakukan apa? mencoba mungkin ya mencoba untuk lebih tenang kalau misalnya ketemu, jadi kayak bisa bayangin tempat-tempat favorit seperti yang disarankan tadi. Oke. Ya seperti itu. Oke. Kira-kira mau mulai kapan nih itunya untuk Nela berlatih sendiri gitu? Kapanpun, karena belum waktunya, tidak bisa ditentukan kan. Karena ketemu ke abangnya belum, nggak tahu kapan, dan kalau misalnya emang ketemu bakal melakukan. latihan. Oke Nela, sebelumnya terima kasih udah sedikit bercerita, udah apa sih apa yang Nela rasakan tuh udah bisa Nela ungkapkan gitu ya. Harapannya sih ke depannya kalau misalkan Nela memiliki masalah atau kecemasan terhadap sesuatu apapun, baik trauma terhadap hewan atau trauma gelapan atau trauma yang lain-lainnya, ya diharapkan Nela tuh juga bisa melakukan atau menerapkan teknik ini gitu. Kayak Nela harus membayangkan tempat-tempat yang indah, terus Nela harus bisa mengatur nafas gitu. Oke, terima kasih ya Nela atas ketersediaannya untuk berbagi cerita pada hari ini. Terima kasih.